Kembali pada kesempatan ini kita akan membawakan doa kremasi atau perabuan almarhum Bapak Heri Setiawan. Akan selalu kita dukung doa dengan doa-doa yang kita panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya. Semoga akan segera mengantarkan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, alam surgawi. Dan juga keluarga yang ditinggalkan segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita menghormat dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Mohon dupanya dikumpulkan, ditancapkan di depan foto. Dibuka buku puja baktinya halaman 3. Halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan yang Maha Esa, para Buddha dan para suci. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya untuk almarhum Bapak Heri Setiawan. Kita baca bersama-sama pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 28, 30 dan 32. Kita akan mengulang kembali nasihat Sang Buddha yang ditujukan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk segera bisa menerima perpisahan dari kematian salah satu anggota keluarga ini. Bahwa proses kematian adalah proses alami. Siapapun tanpa kecuali yang pernah mengalami kelahiran pasti akan mengalami kematian. Kita baca bersama-sama nasihat Sang Buddha ini. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian.
Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya. Ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini, ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang lahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air. Demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari rintangan halangan maupun bebas dari mimpi-mimpi yang buruk. Kita baca syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. 34. Pansukulagata, anicca wata sangkara, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula almarhumah pernah lahir, berkembang dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses alami yang akan dialami oleh setiap orang yang pernah mengalami kelahiran. Semoga almarhum Bapak Eri Setiawan segera menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang ada di dunia ini. Dia akan mengambil kebebasan untuk kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain, sesuai dengan karma-karma yang pernah diperbuatnya beliau semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara. Anicca wata sangkara, upadawaya
Wiro Janti Desang Mupa Samo Suko Sabe Sata Marantija Mari Suca Mari Sareng Tate Wahan Mari Saming Nati Tasam Sayong. Bukunya ditutup, masih di bawah. Marilah kita senak dalam sikap ning, sikap merenung. Kembali kita akan bersama-sama diingatkan oleh ajaran Sang Buddha tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Sikap ning, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan yang baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Bukunya dikumpulkan. Marilah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menaburkan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum Bapak Heri Setiawan. Kita dahului dengan keluarga, kemudian para pelayat yang hadir silahkan mendekat di peti jenazah untuk menaburkan bunga dengan tertib. Ya. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Silakan para pelayat. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Namo Amitabha.
Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembawaan doa kremasi atau perabuan almarhum Bapak Heri Setiawan. Semoga dengan doa yang telah kita panjatkan, dengan kebaikan beliau dan dukungan doa dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, arwah beliau segera menempati alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Seluruh jasa kebajikan dari kemarin sampai saat ini limpahkan untuk almarhum, semoga selalu berbahagia di alam yang sedang ditempatinya. Marilah kita akhiri dengan memberi hormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya.